Soal berikutnya dalam bentuk pangkat rasional dari akar pangkat 3, X pangkat 5 gitu ya. Terus ada akar pangkat 5 dari X pangkat 3, terus ada akar dari X pangkat 3. Nah, untuk akar kita tahu itu sama dengan pangkat setengah gitu ya. Atau sebenarnya bisa kita kalikan untuk akar itu adalah menjadi penyebut dari bilangan berpangkat ya. Ini bisa kita tuliskan ini adalah 2, terus ada 5, terus ada 3. Sehingga kita bisa kalikan ya. Kita tahu bahwa 2 kali 5 10, dikali 3 itu sama dengan 30. Maka kita bisa tuliskan untuk X yang ada di luar ini gitu ya. Paling dalam itu sama dengan X pangkat. Pembilangnya 3, penyebutnya adalah 30 ya. Berikutnya untuk X pangkat 3 ya, yang ada di luarnya 1 gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan, artinya perkaliannya menjadi 5 gitu ya, dikali dengan 3. Maka kita bisa dapatkan X pangkat 3 per 15 ya. Nah, untuk yang paling luar kita bisa tuliskan bentuknya ini kan cuman X pangkat 5 akar pangkat 3 gitu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini itu menjadi X pangkat 5 gitu ya. X pangkat 5 per 3. Nah, itu adalah bentuk dari akar tersebut ya. Dan kita bisa tuliskan di mana kalau perkalian karena basisnya sama-sama X itu sama dengan pangkat itu jumlahkan gitu ya. Maka kita bisa dapatkan sini X. Terus ini kita bisa samakan penyebutnya jadi 30. Dan ini jadinya adalah 10 kali 5 adalah 50. Terus ditambah dengan 6 gitu ya. Karena 30 bagi 15 2. Terus dikalikan 3 itu jadi 6. Terus yang paling ujung itu adalah 30 bagi 30 sama dengan 1. Kali 3 sama dengan 3. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini jadi X pangkat 50 ditambah dengan 6 ditambah dengan 3. Kita bisa dapatkan itu sama dengan 59 dibagi dengan 30. Bentuk akhirnya adalah X pangkat 59 per 30. Ini adalah diketahui bahwa A dan B bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. A itu adalah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya gitu ya. Terus B itu adalah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Nah, sama dengan perkalian akar tadi, untuk penjumlahan akar tak hingga, kita bisa misalkan ini dengan Y gitu ya. Kalau kita kuadratkan jadi Y kuadrat, terus ini dapatnya 16, bukan 16 ya, tapi 6 ditambah dengan Y ya. Nanti juga bentuknya bakal jadi Y seperti itu. Ini kan nanti bentuknya jadi Y lagi. Sehingga persamaan kita Y kuadrat kurang Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akar persamaannya nih. Ketika kita kalikan hasilnya adalah min 6 dan kita jumlahkan dia hasilnya adalah min 1, itu adalah Y kurang 3, terus Y ditambah 2 gitu ya. Maka Y1 itu sama dengan 3 dan Y2 sama dengan min 2. Maka yang kita gunakan dalam kasus ini adalah nilai yang positif, yaitu Y sama dengan 3. Nah, untuk kasus yang B, kita juga bisa dapatkan dengan persamaan seperti ini ya. Arti kita bisa langsung dapatkan persamaan Y kuadrat ditambah dengan 20 gitu ya. Ini bisa kita tuliskan dulu Y kuadrat sama dengan 20 ditambah dengan Y atau Y kuadrat kurang dengan Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, angkanya itu adalah Y kurang 5 dan Y ditambah 4 ya. Kita ambil nilai yang positif, artinya Y sama dengan 5. Artinya A itu adalah 3 maksudnya. Terus B itu adalah 5. Maka A ditambah B sama dengan 3 tambah 5. Itu sama dengan 8. Jawabannya adalah B. Ini adalah jika alfa dan beta akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0, maka nilai dari alfa kuadrat kurang alfa kurang 6 kali beta kuadrat kurang beta tambah 6 adalah. Pertama kita bisa dapatkan bentuk dari X kuadrat kurang X kurang 3, kita menjadi alfa kuadrat kurang alfa kurang 3 sama dengan 0. Sehingga alfa kuadrat kurang alfa itu sama dengan 3 ya. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan nih ke dalam persamaan ini ya. Maka kita dapatkan alfa kuadrat kurang alfa sama dengan 3 kurang 6 dikali dengan beta kuadrat kurang beta itu sama dengan 3 juga ditambah dengan 6. Sehingga kita dapatkan di sini min 3 dikali dengan 9 sama dengan min 27. Jawabannya adalah C. Persamaan X kuadrat tambah AX ditambah dengan A kurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 besar dari 1 dan X2 kecil dari 1. Nilai A yang memenuhi adalah, pertama kita bisa cari dulu
penjumlahan dari kedua akar-akar persamaannya, yaitu X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan min B per A. Dengan B-nya lah A, maka kita dapatkan di sini min A per 1 sama dengan min A. Itulah penjumlahannya. Sementara perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah A kurang 1, A-nya 1. Artinya A kurang 1 untuk X1 kali X2. Nah, di sini disampaikan bahwa X1 itu besar dari 1, sehingga kita bisa dapatkan di sini nilainya X1 kurang 1 itu kecil dari, atau maksudnya besar dari 0 ya. Nilainya adalah besar dari 0. Nah, sementara X2 ya kecil dari 1, sehingga kita bisa dapatkan di sini X2 kurang 1 gitu ya, itu kecil dari 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan kuadratnya adalah X1 kurang 1 dikali dengan X2 kurang 1 itu kecil dari 0 ya. Dan kita dapatkan bahwa X1 kali X2 kurang dari X1 ditambah X2 gitu ya. Terus ditambah 1 kecil dari 0. Nah, kita bisa dapatkan di sini A kurang 1 terus dikurangkan dengan min A ya. Dan ditambah dengan 1. Kan X ditambah X2 kita sudah peroleh nilainya adalah min A. X1 kali X2 adalah A kurang 1. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa min kali min positif jadinya 2A kecil dari 0 ya. Maka kita ini kecil dari 0, kita bisa dapatkan bahwa A kecil dari 0. Nah, kita cek ya untuk nilai diskriminannya, di mana D besar dari 0. Kita bisa dapatkan di sini B-nya adalah, ini kan B kurang 4AC, B-nya adalah A, maka A kuadrat kurang 4 dikali 1 ya, terus dikali dengan A kurang 1, dan itu besar dari 0. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi kuadrat di sini adalah A kuadrat kurang dengan 4A ditambah 4 besar dari 0, atau A kurang 2 dikuadratkan ya, besar dari 0. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai A-nya itu adalah real, sementara A tidak sama dengan 2 gitu ya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa nilai dari A itu yang memenuhi adalah A kecil dari 0. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 kurang 2 dan 2X2 kurang 2 itu ada berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari berapa nilai dari akar-akar persamaan untuk persamaan X kuadrat kurang X tambah 2. Yaitu kita bisa tuliskan di sini X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A, dan B-nya adalah min 1 per 1 sama dengan 1 ya. Sementara X1 ya kali dengan X2, X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A, dan C dalam kasus ini adalah 2 dibagi dengan 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah perkalian dan penjumlahan dari akar persamaan kuadratnya. Nah, pertama berikutnya kita bisa misalkan bahwa 2X1 kurang X2 itu sama dengan alfa, dan 2X2 kurang 2 itu sama dengan beta. Sehingga kita bisa dapatkan di sini alfa ditambah beta itu sama dengan 2X1 kurang 2 ditambah dengan 2X2 kurang 2. Sehingga kita dapatkan 2X1 tambah X2 dikurang 4 ya. Tinggal kita substitusikan nilai dari X1 tambah X2. Itu adalah 1, maka 2 kali 1 dikurang 4 itu sama dengan min 2. Itu adalah akar-akar persamaan baru penjumlahannya alfa dan beta ya. Perkaliannya alfa kali beta itu sama dengan, kita tinggal substitusikan nih, 2X1 kurang 2 dikali dengan 2X2 dikurang 2 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini perkaliannya adalah 4 ya, 4X1 kali X2, terus kita bisa dapatkan dikurang 4X1 ditambah X2, terus ditambah dengan 4. Nah, berikutnya tinggal kita tambahkan halaman kosong untuk menuliskan jawabannya. Maka kita bisa dapatkan alfa kali beta itu sama dengan 4. Nah, X1 kali X2 itu kan sama dengan 2. Maka 4 kali 2, terus dikurang dengan 4. X1 tambah X2 itu kan sama dengan 1. Terus ditambah dengan 4. Maka kita dapatkan 8 dikurang 4 ditambah 4
maka sama dengan 8. Maka persamaan baru, kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta itu sama dengan X kuadrat kurang alfa ditambah beta ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan ini ada X ya, X kuadrat kurang dengan alfa tambah beta. Kita sudah peroleh nilainya adalah min 2, maka ini min 2X ditambah dengan alfa kali beta yang hasilnya adalah 8 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C ya, X kuadrat tambah 2X ditambah 8. Soal berikutnya adalah jika jarak dari 0,0 ke garis Y sama dengan min 3 per A X tambah 3 sama dengan setengah panjang potongan garis yang menghubungkan titik A, 0 dan titik 0,3, maka harga A sama dengan berapa ya? Nah, pertama kita bisa tuliskan ya, kita akan punya garis di sini Y itu sama dengan 3 per A, X ditambah 3, dan kita bisa sama-sama kalikan A di sini, maka kita bisa dapatkan di sini 3X ya, ditambah dengan AY kurang 3A sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa misalkan adalah D1 itu adalah jarak antara titik 0,0 ke garis 3X ditambah AY kurang 3A gitu ya, sama dengan 0. Nah, terus misalkan D2 itu sama dengan jarak dari titik A, 0 ke 0,3 ya. Kita bisa misalkan D1 dan D2. Nah, di sini disampaikan bahwa jarak dari 0,0 ke ini itu sama dengan setengah ya dari panjang potongan garis yang menghubungkan titik A, 0 ke 0,3. Sehingga kita bisa punya persamaan sekarang. D1 sama dengan setengah D2 ya. Itu persamaan pertama kita. Nah, untuk mencari D1 kita bisa dapatkan nilai mutlaknya ya, yaitu 3 kali 0 karena titiknya 0,0 gitu ya. Terus ditambah dengan A kali 0 dikurang dengan 3A dibagi dengan akar dari 3 dikuadratkan ditambah dengan A dikuadratkan ya. Ini nilai mutlaknya. Sementara untuk yang satu lagi, setengah ya, nilai mutlaknya lagi, itu sama dengan A kurang 0 kuadrat, terus ditambah dengan 0 kurang 3 kuadrat, nilai mutlaknya. Nah, kita bisa dapatkan, nah untuk ini tidak mutlak ya, kita bisa dapatkan di sini, misalkan kita hapus dulu yang ini ya, kita bisa hapus nilai mutlaknya. Nah, kita bisa kuadratkan dan kita kali silang ya persamaannya, sehingga kita bisa punya persamaan untuk mengkuadratkan itu untuk menghilangkan akar sebelah kanan ya, sehingga kita bisa dapatkan di sini 36A kuadrat sama dengan 9 gitu ya, ditambah dengan A kuadrat dikali dengan 9 ditambah dengan A kuadrat ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa nilainya adalah A pangkat 4 dikurang dengan 18A kuadrat ya, ditambah dengan 81 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan di sini A kuadrat kurang 9 dikuadratkan ya, ini bentuk lainnya gitu ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa nilai dari A kuadrat itu sama dengan 9 atau A itu sama dengan plus minus dari 3 ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Ini adalah supaya sistem persamaan linear 2x tambah y sama dengan 6 dan 1 tambah ax kurang 6y sama dengan 7 merupakan persamaan dua garis yang saling tegak lurus, maka nilai A-nya itu berapa? Nah, dari persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6, ya kita bisa rubah ke dalam bentuk ax tambah by tambah c gitu ya, sehingga gradiennya itu, gradien itu sama dengan min a per b gitu ya. Kalau bentuknya itu adalah ax ditambah by itu sama dengan c. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai A itu adalah 2 ya, maka gradiennya itu adalah min A-nya adalah 2, sementara B-nya itu adalah 3 atau min 2 per 3. Berikutnya kita bisa cari berapa gradien dari garis kedua ya. Dengan cara yang sama maka kita dapatkan M2 itu sama dengan min dari 1 tambah A dibagi dengan min 6 ya. Min kita bisa eliminasi, maka M2 itu sama dengan 1 tambah A per 6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa syarat
dari garis itu tegak lurus, itu adalah M1 ditambah M2. Ini adalah 3 dikali dengan 0, terus ditambah dengan 1 dikali dengan 3. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 0 ditambah 3 ya. Berikutnya, 3 dikali dengan 2, terus ditambah dengan 1 kali min 6 ya. Maka kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 6 dikurang 6. Sementara untuk baris kedua dan kolom pertama itu adalah 2 dikalikan dengan 0, dan kita bisa dapatkan hasilnya 0, ditambah dengan 0 dikalikan dengan 3 ya, dan juga 0. Berikutnya kita mencari baris kedua dan kolom ketiga, yaitu adalah 2 dikali 2, kita dapatkan 4, terus 0 dikali min 6, itu dapatnya adalah 0. Sehingga matriks hasil perkalian itu adalah 3, 0, 0, 4 ya. Nah, di sini diketahui bahwa determinannya itu menghasilkan nilai K ya. Maka tinggal kita cari determinan dari matriks 2 kali 2 ini, di mana determinannya adalah 3 kali 4 dikurang 0 kali 0. Dan itu sama dengan 12. Artinya nilai dari K itu sama dengan 12. Nah, kita akan cari titik potong ya, A dari garis 2X dikurang Y sama dengan 5, dan juga X tambah Y sama dengan 1. Maka kita bisa menggunakan metode eliminasi ya, di mana persamaan 2X kurang Y ditambah dengan Y ditambah Y gitu ya. X ditambah Y maksudnya, itu sama dengan 5 ditambah 1. Artinya kedua persamaan kita jumlahkan gitu ya. Y akan hilang karena min Y tambah Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Nah, kita bisa substitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan ya untuk mencari berapa nilai dari Y. Maka kita bisa dapatkan di sini 2 ditambah Y sama dengan 1, atau Y sama dengan 1 kurang 2, dan itu sama dengan min 1. Artinya titik potong A itu adalah 2, min 1 ya. Nah, tugas kita berikutnya, kita ingin mencari persamaan garis ya yang melalui 2,1 ini. Di mana persamaan kita bisa tuliskan dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya. Y dikurang dengan Y1 itu adalah min 1, gradien kita mendapatkan adalah 12, dan itu sama dengan X kurang 2. Maka persamaan kita menjadi Y ditambah 1 sama dengan 12X kurang 24. Atau persamaannya adalah Y dikurang 12X ditambah dengan 24, dan itu sama dengan 0. Nah, untuk urutan menjadi 12X kurang Y sama dengan 25 ya, kita biarkan dalam bentuk Y kurang 12X ditambah dengan 25. Nah, ini bukan 24 ya, tapi ini adalah 25. Sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah Y kurang 12X ditambah 25, dan itu adalah jawaban yang B. Pada gambar di bawah, RS adalah garis singgung dari persekutuan luar lingkaran P dan Q. Panjang garis RS itu adalah, nah untuk mencari panjang dari RS, di sini kita bisa dapatkan ya, kita bisa hubungkan garis panjang seperti ini. Terus kita bisa dapatkan ini kan 8, dan ini kan 3 panjangnya, maka ini juga 3. Sementara ini ke atas itu adalah 5 ya, misalkan kita titik O, OR itu 5. Sementara panjang dari PQ adalah 13, maka panjang dari OS sama dengan PQ itu sama dengan 13 cm ya. Nah, berikutnya untuk mencari RS, kita bisa gunakan hubungan seperti ini, bahwa RS itu sama dengan akar dari OS kuadrat dikurang dengan RO kuadrat ya. OS kuadrat ya, terus dikurang dengan RO kuadrat, RO kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan akar dari OS kuadrat adalah 13 kuadrat dikurang dengan RO kuadrat adalah 5 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 169 dikurang 25, itu sama dengan 144. Itu sama dengan 12 cm. Jawabannya adalah C. Persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah min 1,1 menyinggung garis 3X kurang 4Y tambah 12 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa cari dulu berapa jari-jari lingkarannya ya, dari persamaan sebelumnya, di mana kita bisa dapatkan jari-jari lingkarannya tersebut. R itu adalah mutlak dari, kita pakai persamaan ini ya, persamaan R sama dengan AX0 ditambah BY0 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat, atau bisa kita dapatkan sini
AX0 ditambah BY0 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan nilainya. Kita dapatkan 3 dikali dengan min 1, terus ditambah dengan untuk 4 dikali dengan 1 ya. Dan ini sebenarnya negatif ya. Negatif 4, terus ditambah dengan C-nya adalah 12, dibagi dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan min 4 dikuadratkan ya. Sehingga dari hasil ini kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 5/5 dan itu sama dengan 1. Sehingga kalau jari-jarinya 1, kita bisa dapatkan di sini X ditambah 1 gitu ya. X ditambah 1 kuadrat, karena min 1 kali min 1 positif ya. Terus ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Atau X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat kurang 2Y ditambah 1 sama dengan 1. Maka persamaan kuadrat kita adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 2Y ditambah dengan 1 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A.